أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu berkata, ketika kita mendirikan salat, berarti kita sedang menuju ke pintu Allah. Salat diibaratkan sebagai suatu perjalanan ruhani, karena semua gerak-gerik kita di dalam salat dikontrol oleh niat kita yang dilafalkan ketika memulai salat. Karena itu, kita tidak boleh melakukan suatu gerakan atau ingatan lain selain apa yang kita ucapkan di dalam salat itu. Itulah dasar salat. Salat harus dilakukan dengan khusyuk, tenang, dan menghadirkan hati dan pikiran. Akan tetapi, kebanyakan orang dalam melakukan salat hanya jasadnya saja yang berdiri tegak, ruku dan bersujud, sedang hatinya lalai dan pikirannya bercabang-cabang. Apakah itu dapat disebut salat? Cobalah cari jawabannya sendiri dan renungkanlah. Dengan mendirikan salat, kita telah menempuh setengah perjalanan menuju Allah, dan ditambah dengan puasa, maka kita telah sampai di pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dilengkapi dengan sedekah, maka kita telah memasuki rumahnya. Demikian yang diungkapkan oleh Sang Waliullah Agung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Semoga kita dapat memahaminya. Dalam perjalanan kita menuju Allah dengan salat, puasa, sedekah dan amalan lainnya, hendaknya kita memohon bantuan kepada Allah agar Dia mengaruniakan kesabaran dan kekuatan. Karena beribadah kepada Allah merupakan ujian yang berat, meskipun secara sepintas tampak mudah. Mendirikan salat juga berarti suatu menjalin hubungan atau silah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menghadapkan wajahnya kepada Allah di dalam salat harus berkonsentrasi penuh kepadanya. Dia harus melepas seluruh ruh dan jiwanya dari ghairullah, yakni selain Allah. Dalam salat menghadap Allah, pikirannya tidak boleh terbagi-bagi kepada hal-hal lain selain Allah, yakni kepada makhluk. Dia harus menghilangkan segala pikiran tentang makhluk, yakni infisal, dan memusatkan pikirannya kepada Khalik, yakni ittisal. Inilah salat yang dilakukan oleh golongan ahlullah. Adapun salat yang dilakukan oleh orang-orang awam dirumuskan oleh mereka sebagai surga di hati sebelah kanan dan neraka di sebelah kiri, sedangkan sirat atau titian berada di depan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memperhatikan semua gerak-gerik hati dan anggota badan. Bila kita merasakan hal itu, apakah mungkin lagi kita menyanyiakan salat kita dengan hati yang lalai dan pikiran yang menerawang? Salat seorang pencinta atau muhib ialah dengan melepaskan diri dan hatinya dari makhluk. Itulah salat yang sebenar-benarnya salat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.